makan. Itu gampang ngetrik alam bawah sadar itu, karena alam bawah sadar tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang nyata. Kalau kita bisa membenarkan menurut kita berlimpah, alam bawah sadar akan ngerekam bahwa kita berlimpah. Kalau kamu merasa berkelimpahan, itu langsung dibayarnya langsung, nggak akan nunggu lama. Nggak usah nunggu lama, tahun-tahunan ya? Enggak. Yang nunggu lama itu kalau kamu ngarep-ngarep. Menurut Mas Oke gitu, ketika kita masih muda tapi kita bisa sukses lebih cepat, tuh rahasianya sama nggak? Mau Mas Oke itu saya kemudian bisa nangkep, semakin kita tidak perhitungan sama uang, itu justru uang yang datang sama kita itu makin menggila. Saya praktek itu sebulan berikutnya gitu, saya buktikan gila banget ya, bener. Semakin kita nggak perhitungan sama uang gitu, semakin kita nggak takut sama uang, kita nggak punya rasa takut. Berarti kita harus netral, kuncinya tuh gimana Mas Oki? Jangan takut sama uang. Jangan takut sama uang. Jangan takut. Jangan, ya. Kebanyakan orang masuk ke supermarket itu dalam keadaan lapar. Maksud apa yang di keadaan lapar? Dalam keadaan kekurangan. Jadi disangkanya mau yang nggak enak pun disangkanya enak semua. Nah, kayak gitu kan. Tapi kalau kita sudah mulai ngelatih diri kita masuk ke supermarket walaupun kita lapar, kita istilahnya, kalau istilahnya orang Amerika itu apa? Don't let your eyes bigger than your stomach. Jangan membiarkan mata kamu lebih besar daripada perut kamu. Karena kalau kita lapar kan, mata kita gede, wah ini enak. Akhirnya kita makan, yang kita makan cuma sedikit. Iya. Nah, kayak gitu. Kalau saya kayak gitu, kalau jangan takut sama uang, ya jangan takut sama uang. Gini ya, kayak gini. Di Semila Cirebon kemarin itu ada ustazah. Ya, ustazah ikut. Dia mengakui kalau dia munafik. Bahwa selama ini dia hanya mempraktekkan agama secara teori. Dia nggak mau mempraktekkan istilahnya sifat Allah yang dia percayai, di mana Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maaf Kaya. Dia mengakui ke saya secara private. Nah, gitu kan. Kebanyakan orang kayak gitu. Mereka seakan-akan mereka itu agamis, tapi di saat harus mempraktekkan sifat Tuhan yang mereka sembah, nggak mau. Maha Pemaaf, mana orang maafin, malah banyaknya dendam. Oke, katanya Tuhan Maha Kaya, tapi kalau lu kelakuan kayak orang miskin. Nah kan, kalau kamu percaya kan harus mencerminkan sifat Tuhan yang kamu percayai. Seperti ustaznya itu akhirnya mengakui, saya salah selama ini. Perbaiki, saya bilang. Karena kita bagian yang utuh ya, antara diri manusia dengan Tuhan itu sendiri gitu kan. Betul. Maka kalau mereka Maha Kaya, kita harus memancarkan si kaya itu. Di netral di situ. Nggak bisa. Sekarang kalau menurut Mas Hendra, uang kan kelimpahan kan? Kalau Mas Hendra dari vibrasi kekurangan, apakah sejajar dengan kelimpahan nggak? Benar. Nah itu biasanya saya sharing di seminar itu praktek kayak gitu. Jadi teorinya tuh kadang sedikit, saya kebanyakannya praktek apa yang saya lakukan. So kamu bisa melakukan nggak kayak gitu? Tapi yang nggak mudah mungkin soal nyali deh Mas Oke kayaknya. Nyali gimana? Nyali, jadi misalnya kita kan berkelimpahan gitu ya. Waduh, pesan kamar kok harga segini, nanti kalau mahal gimana, nanti uang habis, itu kan butuh nyali. Sedekah kan butuh nyali. Betul. Iya kan? Betul. Apa tuh namanya, ngerumat janda segitu banyaknya, anak-anak yatim piatu di yayasan, di panti asuhan, itu kan nyali. Iya bang, nggak kira-kira? Mungkin Nathan nyali ini mungkin yang butuh jam terbang, gimana mensiasatinya? Nah, nyali berarti kita punya rasa takut kan? Iya, karena takut. Kalau rasa takut satu-satunya harus apa? Dilawan. Paksa dong berarti. Dipaksa. Rasa takut nggak akan pernah hilang. Gini aja ini ada nih satu yang ikut saya, dia itu beli mobil di Jakarta. Dia harus bawa mobil itu ke Padang. Katanya kalau lewat Padang itu ada jalan-jalan tertentu yang nggak boleh dilewati setelah jam malam. Dia rasanya ketakutan, tapi dia lawan. Akhirnya dia sampai ke Padang aman tuh, nggak ada apa-apa. Kata dia sekarang saya nggak punya rasa takut lagi lewat jalan hutan, jalan apa. Satu-satunya rasa takut itu dilawan. Kita takut kekurangan uang, harus dilawan. Jangan jadi orang munafik. Saya paling kesel sama orang munafik gitu. Katanya percaya Tuhan Maha berlimpah, tapi lu kelakuan kayak orang miskin. Nah kan kayak gitu. Buktinya sampai sekarang kamu belum mati, masih bisa makan, masih bisa hidup, masih bisa bernapas. Berarti kan kamu masih berlimpah. Nah, cuma manusia itu terlalu membandingkan diri mereka sama orang lain.
Misalnya saya sama Mas Hendra, oh Mas Hendra, hasilnya gede dari YouTube. Kalau saya kan nggak pernah punya hasil gede dari YouTube kayak gitu. Nah akhirnya saya ada perasaan sirik, yang akhirnya saya merasa hidup saya kurang cukup. Nah, padahal faktanya, maaf Mas Hendra, nggak ada apa-apanya sama penghasilan saya. Kayak gitu. Tapi karena saya terlalu menghitung yang tidak saya punya, yang saya punya saya lupain. Kayak gitu. Makanya rasa takut untuk ngeluarin uang jadi kayak gitu sama prinsipnya. Dalam ilmu pengembangan diri Mas Oke yang saya tahu gitu kan ya, kadang kan ditanamkan atau di trigger sebuah teknik-teknik yang mungkin teknik itu sudah dibuktikan oleh tutornya, oleh pembicaranya begitu. Tapi dalam kehidupan yang nyata gitu ya, ternyata teknik-teknik itu kadang tidak relate, tidak sesuai dengan kenyataan. Iya, karena mungkin setiap orang memiliki pola rezeki yang datang berbeda-beda atau bagaimana. Nah, bagaimana tantangan sebagai seorang trainer itu kemudian bisa membuat sebuah teknik yang pas sesuai dengan kepribadian mereka begitu, karena tidak bisa satu teknik digeneralisir. Itu kesimpulan saya sementara begitu. Jadi memang nggak ada teknik yang paling benar, yang ada tuh teknik yang paling pas. Atau gimana kalau perspektif? Kalau saya kayak gini, oke, rezeki nggak sama ya. Contoh misalnya saya bisa ngasih 1 juta ke 5 orang. Misalnya Mas Hendra cuma punya 10.000, kasih 2.000 ke 1.000 ke 10 orang, sama kok prinsipnya. Nah, jadi buat saya itu nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Kamu pengen merasa berkelimpahan gini, Mas Hendra, misalnya punya 10.000, sedangkan saya ngasih 2 juta, bisa 1 juta ke 1 orang, Mas Hendra cuma punya 10.000. Nah, kita harus mau mengakali alam bawah sadar kita, gimana supaya kita merasa berkelimpahan. Pecah itu 10.000 itu. Oke. Mau dikasihin ke 5 orang, mau dikasihin ke 4 orang, mau dikasihin ke 10 orang, tapi dipecah. Nah, ini apa? Kita merasa jadi tangan di atas untuk 10 orang, walaupun jumlahnya kecil. Kemana ngasihnya nih kalau 1.000 perak? Pengamen kek? Pak Oga kek yang suka nyebrangin mobil? Nah, jadi kalau misalnya cuma, wah kan rezekinya beda mas, bla bla bla. Alasan lo. Sekarang dengan uang sedikit pun kalau kita berniat belajar untuk berkelimpahan, itu gampang. Ngetrik alam bawah sadar itu, karena alam bawah sadar tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang nyata. Kalau kita bisa membenarkan menurut kita berlimpah, alam bawah sadar akan ngerekam bahwa kita berlimpah. Kalau menurut alam bawah sadar gua kaya dan kamu mempraktekkan seperti orang kaya, gak usah banyak, gak usah 10 juta, gak usah 100 juta, 10.000 perak kamu pecah jadi 1.000-an, kamu kasih ke 10 orang atau kamu kasih ke 5 orang, yang penting apa? Kamu merasa berkelimpahan. Nah, itu caranya simple, jangan banyak alasan kayak orang miskin. Orang terlalu banyak alasan. Apa-apa tuh orang terlalu banyak alasan. Oh gini begitu bullshit buat saya itu. Lu aja kagak mau. Itu saya orangnya kayak gitu. Saya belak-belakan orang. Artinya Mas Oke ingin menegaskan lagi, terlepas dari kamu paham loa atau enggak, terlepas bagaimana latar belakang dirimu, keluargamu, asal mentalmu berkelimpahan dan kamu mau praktek, memantaskan diri dulu, meskipun kondisinya masih kurang, tapi mentalnya berkelimpahan, suatu saat itu pasti akan benar-benar terjadi. Bukan suatu saat, itu bakal kayak gini. Oke. Bukan suatu saat, otomatis itu. Ngeri. Itu bukan nanti mudah-mudahan seminggu depan, mudah-mudahan bulan depan. Oh enggak, kamu ngerasa berkelimpahan itu langsung balik ke kamu. Serius loh. Oke Mas. Gini ya, kemarin nih hasil sisa seminar Cirebon itu 137 juta ya. Baik. Saya langsung transfer itu ke anak yatim. Oke. Besoknya berapa yang datang? 300 juta. Besoknya lagi yang datang berapa? 25 juta. Besoknya lagi datang yang 50 juta. Kalau kamu merasa berkelimpahan, itu langsung dibayarnya langsung, nggak akan nunggu lama. Nggak usah nunggu lama, tahun-tahunan ya? Nggak. Yang nunggu lama itu kalau kamu ngarep-ngarep. Justru setelah ngasih, kita jangan melekat. Lupa. Itu dibahas di YouTube saya kemarin tuh. The Law of Detachment, hukum melepaskan ada. Baru minggu kemarin, hari Jumat kemarin, hukum law itu. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya Mas Oke? Karena itu kan butuh jam terbang juga, cara untuk supaya kita tidak
melupakan apa yang sudah kita kasih gitu kan, nggak arep-arep itu kan butuh jam terbang juga. Kadang kan ada yang protes, aku loh motorku sudah tak jual, ini sudah 1 bulan tapi juga belum balik-balik, belum ada keajaiban. Nah itu gimana cara ngelatihnya? Nah, berarti attachment. Kita terlalu melekat ke apa yang kita inginkan. Kalau attachment based on what? Based on fear. Dasarnya itu rasa takut. Nah, kalau detachment based on what? Based on faith. Based akan keyakinan dan keimanan kita. Kayak gitu, simple. Jam terbangnya gimana? Ya harus dipraktek. Prakteknya ada lagi. Jadi ibaratnya mau balik atau nggak balik gak penting, Gak terserah. penting, terserah. Oke. Nah, teman-teman di sini pernah mempertanyakannya, Tuhan ada nggak? Saya nanyanya gitu aja. Nggak pernah kan? Yang penting saya nyembah Tuhan. Nah, gitu. Simple. Orang mengkomplikasikan hal-hal yang simple. Saya pernah miskin. Saya pernah tidur di mobil. Saya pernah mau bunuh diri. Menurut saya dulu mau kaya itu susah. Tapi sekarang saya ada di tempat yang 1%. Saya bilang pengen kaya simple. Jangan mempersulit hidup. Karena hidup udah dibuat simple sama Tuhan itu. That's it. Kamu mempersulit hidup. Kenapa manusia mempersulit hidup? Gengsi. Contoh mempersulit hidup yang Nah, contoh mempersulit hidup kayak gini. Kita udah punya motor nih, masih lancar, bagus apa. Tapi karena tetangga punya X-Max baru, kita N-Max, kita pengen maksain. Yang akhirnya apa? Ya, akhirnya dia mempersulit hidup dia sendiri. Kayak gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kan gini. Kita itu selalu dikasih yang kita perlukan, bukan yang kita mau. Nah, iklan-iklan itu membuat kita merasa membutuhkan yang tidak kita butuhkan. Makanya kenapa saya itu dari abad mana udah gak pernah nonton TV. Kalau Mas Hendra tanya saya sekarang calon presiden siapa aja, saya nggak tahu. Kemarin ada kampanye nggak tahu, kemarin ada keributan nggak tahu. Saya nggak pernah nonton apalagi iklan. Kayak gitu di TV ya. Kayak gitu saya udah gak pernah. bahayanya karena Ngerekam kita, kerekam sama alam bawah sadar kita mau gimana pun. Banyak orang yang baper karena terlalu banyak nonton sinetron, drama Korea, kayak gitu. jadi membangun mental berkelimpahan itu yang paling sederhana yaitu kita sering menyenangkan orang, berbagi sama orang, sering memberi dan Gak usah banyak, jumlah semampunya aja. Nah, ini orang selalu pikir kayak gini, jumlahnya jadi pengaruh. Enggak, jumlah itu nggak berpengaruh. Yang berpengaruh itu apa di saat kita mau melepaskan apa yang kita keluarkan. Jadi nggak ada alasan nih Mas sekarang ya. Lo aja yang nggak mau. Jangan kayak orang miskin banyak alasan. Iya. Bukan soal jumlah. Bukan soal jumlah. Makanya tadi apa? Kalau saya mampu 1 juta, oke, masukku mungkin masukku udah di atas. Kamu punya 10.000 nggak? Pecah 10.000 itu. Jadiin 1.000 atau jadiin 2.000 buat 5 orang. Ke pengamen dah. Atau ke Pak Oga yang suka nyebrangin motor, mobil. Simple. Orang terlalu banyak alasan. Dan banyak teori juga kadang bikin malah. Nah, itu balik lagi yang tadi teori yang tadi itu kita seperti Iya. bola plastik. Harusnya mana yang mantep ya udah itu tekunin sampai berhasil, jangan berhenti sebelum berhasil. Betul. Baik. Nah, sekarang saya mulai berpikir geser ke teman-teman yang masih muda, Mas Oka. Ya. Secara umum kan sukses itu nunggu ketika kemudian seseorang berumah tangga dulu gitu kan ya, padahal memang kenyataannya ada anak-anak muda yang memang berhasil dia meskipun dia masih remaja belum menikah gitu. Rumusnya sama Mas Oke, menurut Mas Oke gitu, ketika kita masih muda tapi kita bisa sukses lebih cepat tuh rahasianya sama nggak? Kalau masih muda, banyaklah mencoba hal-hal. Jadi salah satu rahasianya sering mencoba. Betul. Meskipun gagal. Banyak coba. Buat Mas Hendra, muda itu patokan umur tua itu umur berapa? Dia di bawah 40 menurutku masih muda lah. Buat saya di bawah 50 itu masih muda. Oke. Untuk kalau di atas 50 dimasuknya dewasa. Untuk saya itu kalau 50 ke bawah itu remaja. Buat saya itu masih banyak waktu untuk banyak mencoba. Oke. Kayak gitu kan. Emang saya semua yang saya kerjain
sukses nggak, malah saya dulu itu banyak gagalnya. Tapi saya nggak pernah berhenti. Coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Saya pernah jual softtek, saya pernah jual lipstick, saya pernah jual blush on, saya sudah pernah jual diapers, formula, semua saya jalanin. Gitu kan. Bagaimana kalau teman-teman yang pengen jadi pengusaha, tapi modal nggak punya, Mas? Modalnya cuma pengen aja. Nah, itu langkah pertama yang harus dilakukan apa, Mas Oke? Cari orang, misalnya mau bisnis apa, cari komisi dulu dari situ. Sampai kita mempelajari bisnis dia. Misalnya contoh gini, saya nggak punya modal nih, saya pengen beli sepatu nih. Pengen bisnis sepatu. Saya jadi affiliate aja dulu. Atau jadi reseller dia dulu. Sampai saya mengerti dunia bisnis sepatu di Indonesia itu seperti apa. Nah, emangnya saya nggak jadi makelar dulu dunia pertanahan di Indonesia? Saya jadi makelar dulu, jadi calo dulu saya. Pernah ya? Pernah, setahun pertama itu. Nah, setahun kesininya saya udah punya partner. Saya bukan calo lagi. Nah, kayak gitu kan. Sama. Saya di Indonesia tanpa modal loh. No. Hanya modal kemauan aja. Sampai sekarang masih menggeluti trading juga, Mas? Masih. Nah, kenapa, Mas, kok banyak orang di trading itu yang rugi 500 juta, 40 juta, saya 28 juta gitu ya. Itu kira-kira faktor penyebabnya apa, Mas? Informasi. Informasi. Yang mereka dengarkan informasinya dari mana? Google, YouTube. Orang-orang yang, maaf ya, yang seperti Doni Salmanan, yang untuk keuntungan mereka, kayak gitu. Orang yang benar-benar dapat. Sekarang Mas Hendra, todong saya gimana bisa saya trading itu nggak akan saya kasih, karena itu ladang saya. Apalagi saya share di YouTube secara gratis. Iya. Enggak. Saya pernah ditodong untuk buka kelas 100 juta per orang loh di Indonesia. Saya nggak mau. Kenapa? Karena ladang saya itu. Itu ladang saya. 100 juta tuh nggak ada apa-apa. 100 juta saya bisa dapat dalam waktu 2 menit, nggak usah ngomong. Serius. Dapat 100 juta dalam waktu 2 menit. Iya. Nah, karena itu ladang saya. Apa mau saya share di YouTube secara gratis atau di mana? Enggak. Lah, ladang saya, orang duitnya saya dapat dari situ. Ngapain saya share gratis? Itu dapatnya dari mana, Mas Oke? Ada ya? Ada. Oh, termasuk dari keponakannya Warren Buffett itu. Iya. Dapat 100 juta 2 menit mudah ya? Mudah. Tapi tidak akan di-share kemana-mana. Nggak akan. Nah, itu butuhnya koneksi dan informasi itu di situ. Oke. Kebanyakan orang informasinya dari mana? YouTube, dari Google. Lah, kalau dari Google, orang udah bisa kaya semua lah. Iya. Kayak sekarang ya. Maaf, ada yang komen di interview kita yang pertama. Oh, Warren Buffett harusnya begini. Emang dia mau buka kartu? Nah, kalau dia mau buka kartu, kamu udah bisa kaya dong. Saya simpel kayak gitu. Kenapa nggak kamu ikutin? Kamu kaya nggak ngikutin yang menurut kamu baca di YouTube atau di Google, yang kamu tonton di Google atau di YouTube? Kamu kaya nggak dari prinsip itu? Enggak. Karena apa? Mas Hendra bakal ngebukain dapur Mas Hendra sendiri nggak? Oh iya Mas paham. Nggak akan. Paham. Oke. Nggak akan. Kayak saya sekarang saya ngebukain tentang personal development karena ini bukan dapur saya, saya nggak cari duit dari sini. Baik. Kalau saya cari duitnya dari trading, dari toko online, itu nggak akan saya buka. Bukan saya takut saingan, buat apa? Gitu. Saya capek-capek. Iya. Bukan uang yang kecil, saya belajar itu semua. Ini karena saya nggak pernah cari duit dari personal development, dari loa, share kayak gitu. Saya silahkan saya share, karena bukan tempat saya cari duit. Iya. Kayak gitu. Iya. Oke. Dan itu mungkin teman-teman bisa meningkatkan effortnya sendiri sehingga mungkin menemukan sesuatu yang ditemukan seperti yang ditemukan Mas Oke meskipun takarannya berbeda. Betul. Gitu ya. Iya. Gitu ya. Oke. Baik. Jadi menarik sekali.